Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pancasila merupakan ideologi terbaik di Indonesia. Mungkin sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Hanif Lukmanul Hakim. Dengan saya, Danur Fakih. Saya Bang Fajar Hudaya. Saya David Radeva. Saya Muhammad Nur Ilyas. Baik, langsung saja. Pada pendahuluan ini, dilatar belakang singkat, Pancasila sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara sejak 1945. Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama yang luas. Di tengah era globalisasi yang masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tetap relevan sebagai solusi permasalahan bangsa. Ini pendahuluan. Yang selanjutnya, pengertian ideologi dan Pancasila. Definisi ideologi. Ideologi merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau masyarakat dan negara. Ideologi secara fungsional, yaitu visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian ideologi dan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, alasan filosofis dan dasar negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menjadi kesepakatan bersama dari masyarakat Indonesia yang plural. Ideologi yang khas berbeda dengan ideologi lain. Pancasila terdiri dari 5 sila yang terkait: Kerukunan Nama Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, mempersatukan keragaman Indonesia, suku, agama, ras, golongan, mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi nasional, mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dan dalam masyarakat, menjadi landasan untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi nasional yang pertama menjadi pedoman etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berasal dari budaya luhur masyarakat, memberikan arah bagi perilaku individu dan masyarakat, menjadi sumber nilai pengambilan keputusan, dan juga mempersatukan keragaman Indonesia secara universal, mutlak, dan juga abadi. Nah, keunggulan Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu bersifat terbuka, dinamis, tetap mempertahankan nilai-nilai inti, memungkinkan interpretasi yang sesuai dengan konteks, kekinian, mampu menjawab tantangan global, dan juga membuka ruang untuk dialog wacana dalam masyarakat. Nah, implementasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan yaitu sebagai dasar sistem bagi demokrasi Indonesia, mengedepankan musyawarah, menjamin hak-hak politik warga negara, mendorong partisipasi masyarakat, lalu menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Lalu implementasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, di mana pertama ada landasan bagi sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, mendorong kemandirian ekonomi nasional, perlindungan terhadap ekonomi rakyat, dan juga konsep ekonomi Pancasila secara keseimbangan antara peran negara dan swasta, pemerataan kesejahteraan, dan juga pengembangan koperasi dan juga UMKM. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya, mendorong toleransi penghargaan terhadap keberagaman budaya, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berbasis Pancasila, mendorong gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat, menjamin kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Lalu selanjutnya, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan solusinya. Tantangan utama terhadap Pancasila yaitu nilai-nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika oleh sebagian masyarakat, konflik sosial budaya akibat kemajumukan yang tidak dikelola dengan baik, kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan generasi muda, ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi di masyarakat, konsep ekonomi Pancasila, pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila, dan masuknya ideologi-ideologi ekstrim. Lalu selanjutnya, solusi dan arah kebijakan. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara, memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan dengan metode yang lebih interaktif dan relevan, meningkatkan kerukunan sosial melalui dialog dan kerjasama antar kelompok masyarakat, membuka wacana dan dialog terbuka tentang Pancasila untuk menjawab tantangan zaman, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, memperdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis, memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus penerapan Pancasila di daerah yang ada di Indonesia, yaitu Desa Balun.
yang berlokasi Lamongan, Jawa Timur, dengan memiliki julukan yaitu sebagai Desa Pancasila dikarenakan memiliki keunikannya. Di antaranya yaitu yang pertama, masyarakat multi agama, yang dimana terdapat ada Islam, Kristen, dan Hindu. Yang kedua yaitu hidup berdampingan secara harmonis. Desa Balun menjadi contoh nyata implementasi Pancasila dan model kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Masyarakat multi agama di desa ini hidup berdampingan secara harmonis, berpartisipasi dalam perayaan keagamaan satu sama lain, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Keberhasilan Desa Balun mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Implementasi Desa Balun mencakup beberapa nilai Pancasila. Yang pertama, 1. Toleransi antar umat beragama. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi Indonesia, mampu mempersatukan keragaman bangsa dan menjawab tantangan zaman. Sebagai dasar negara dan panduan etika, Pancasila diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, Pancasila akan terus menjadi landasan kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi masa depan. Baik, terima kasih telah mendengarkan ataupun menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.